ada disabilitas yang enggan datang karena memang ya saya datang yang pertama, oke, saya memiliki hak pilih, tapi hak pilih saya juga kadang repot gitu, jalannya sulit, kemudian ada banyak bahaya, misalnya dengan bahaya jatuh dan segala macam. Ini buat mereka berpikir. Mereka kan mengikuti proses pencoblosan kan, kadang yang dipanggil dia nggak dengar katanya. Hal kayak gitu kadang dia bingung, terus nggak dipanggil-panggil, terus dia mau disuruh pulang. Jadi kalau ada yang mengatakan ya presidennya siapa saja, saya nggak peduli, saya mau begini-begini aja. Tapi dia lupa bahwa siapapun yang menjadi presiden itu kan punya kebijakan yang berbeda pada orang-orang sebelumnya, pada presiden sebelumnya. Untuk pemilu 2024 saya mengharapkan ramah disabilitas untuk kami disabilitas. Nah, terus bisa memberikan akses dan akomodasi yang layak untuk kami. Ya, kayak gitu katanya. Tunanetra yang saya alami itu dari umur 5 tahun. Sempat melihat. Tapi kalau ditanya sudah lupa. Iya. Kalau kita bicara pemilu, misalnya sebenarnya Pak Mul itu sudah terdaftar di DPT atau belum sih? Sepertinya sudah. Saya yakin sudah itu. Sepertinya sudah ya. Iya, Pak? karena dari mana tahunya Pak sudah terdaftar? Dari 2004. Ini sedikit gambaran 2004 sampai 2019 itu dapat. Rasanya cukup mustahil ketika 2024 nggak dapat. Nah, tapi antisipasi. Kalaupun misalnya data saya tidak terdaftar, kan bisa pakai KTP. Oke. Nah, itu solusinya bagaimana? Jadi begini, saya kemarin sudah cek semua data-data di kantor sebelum ke sini, karena saya tahu hari ini Hari Disabilitas Internasional. Oh iya, ya kan? Selamat nih Pak. Iya. Selamat merayakan Disabilitas Internasional. Nah, kemudian saya coba riset kecil-kecilan, kira-kira kondisi data saya terkait dengan disabilitas itu seperti apa. Nah, ternyata memang setelah saya search di database saya, Pak Mulyansyah ini sudah terdata. Nah, kemudian begitu kita cross-check juga di aplikasi cek DPT online.kpu.go.id, Pak Mulyansyah juga sudah ada. Apa indikator yang paling sederhana untuk memastikan Pak Mulyansyah sudah terdata? Saya tadi waktu masuk ke dalam rumah Pak Mulyansyah ini ada melihat stiker coklit gitu loh. Saya lihat ada stiker coklit dan di situ nama Pak Mulyansyah dan nama istrinya sudah masuk dalam stiker itu. Jadi saya berani memastikan Pak Mulyansyah sudah terdaftar. Siap. Sudah aman. Syukur. Nah, kemudian Pak Mul punya kan tadi dari 2004 itu sudah memilih. Berarti sudah berapa kali memilihnya Pak Mul? Maksudnya pilkada itu sudah berapa kali nyoblos gitu? Saya ingat Pak Mul. Oke. Kalau pemilihan presiden 2009, 14 itu 19 4 kali berarti ya. Nah, pilkada, saya kurang ingat kalau pilkada. Tapi mencoblos iya. Jadi selama pengalamannya Pak Mul itu, ini sudah beberapa kali itu, yang jadi pernah mengalami kendala enggak sih di waktu di TPS, atau memang mendengar juga dari teman-teman tunanetra atau teman-teman disabilitas ada kendala sih enggak waktu pemilihan itu terkait akses atau dan sebagainya? Mungkin sekalian juga nih disampaikan ke Pak Tras, kan mumpung ada nih Pak, bisa disampaikan langsung. Baik, gini. Kalau secara pribadi saya belum menemukan kendala yang berarti ya. Artinya saya aman-aman saja karena didampingi. Adapun di TPS tersebut ada braille misalnya untuk teman-teman netra, saya sudah ceritakan kendalanya bagaimana. Tidak semua netra paham braille. Jadi pendamping itu lebih efektif untuk menyalurkan hak aspirasinya, hak pilihnya gitu. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana kendala teman-teman lain. Nah, ini seharusnya yang memang dipikirkan oleh KPU. Ada disabilitas yang enggan datang karena memang ya saya datang yang pertama, oke, saya memiliki hak pilih, tapi hak pilih saya juga kadang repot gitu, jalannya sulit, kemudian ada banyak bahaya, misalnya dengan bahaya jatuh dan segala macam. Ini buat mereka berpikir. Nah, seyogianya memang seyogianya TPS itu ramah dan tidak terlalu jauh dari jalan maksudnya. Nah, itu seharusnya begitu sih, lebih simpelnya. Dan memang kalaupun bisa usul
kan KPU punya data nih. Ya kenapa sih tidak dicoba TPS itu dekatkan dengan rumah disabilitas tuh? Maksudnya disabilitas yang di kota ya. Bisa kan didekatkan TPS-nya tuh biar dia gampang. Kita bukan bicara yang non ya, kita bicara disabilitas supaya lebih akses, lebih mudah untuk menunaikan hak pilihnya tuh. Nah, terkait jaminan itu bagaimana? Jadi begini ya, secara normatif sebenarnya KPU sudah memastikan ya ada regulasi yang melindungi rekan-rekan disabilitas ya. Nah, ini diimplementasikan dengan TPS yang ramah disabilitas. Ya, salah satunya adalah dengan menyiapkan braille. Itu salah satu saja ya. Kemudian betul terkait dengan infrastruktur di TPS, misalnya apakah akses ke situ aman untuk disabilitas, kemudian terkait dengan misalnya halang rintang nih, ini kan TPS itu ada ukurannya, tingginya harus berapa, kemudian dari permukaan tanah sampai ke meja, dalam bilik suara ke meja coblos itu ada ukurannya. Nah, yang terpenting sebenarnya saya lihat kalau kebutuhan tunanetra itu pertama adalah braille. Ya, yang kedua posisi TPS itu jangan sampai ada objek menggantung di atas, atau ada halang rintang yang bisa membuat terbentur. Betul ya. Betul bang. Nah, itu yang salah satu contoh TPS yang ramah disabilitas. Kemudian saya melihat juga di lapangan itu masyarakat sepertinya, terutama saudara-saudara kita yang disabilitas, itu lebih suka dengan fasilitas pendamping Pak Har, ketimbang fasilitas braille. Karena betul tadi disebutkan tidak semua tunanetra juga bisa menggunakan braille gitu loh. Nah, jadi makanya saya melalui momen ini ingin memastikan kepada seluruh rekan-rekan disabilitas dan kepada penyelenggara pemilu di tingkat KPPS maupun masyarakat secara umum bahwa di TPS itu ada satu dokumen bernama Surat Pernyataan Pendamping. Nah, Surat Pernyataan Pendamping inilah instrumen utama bagi penyandang disabilitas yang memerlukan pendampingan. Pendamping boleh dari pihak KPPS, boleh dari pihak keluarga. Tetapi saya pastikan bahwa surat pernyataan inilah yang menjamin kerahasiaan pilihan si pemilih. Jadi tidak boleh meskipun si pemilih itu membawa pendamping, tapi tetap tidak diperbolehkan asas pemilu dilanggar. Asasnya apa saja? Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, jadi kebebasan dan kerahasiaan pemilih itu nafasnya demokrasi. Ya, kira-kira kayak begitu. Ya, saya kira sudah cukup. Kalau memang TPS itu dekat dengan rumah, kemudian pendamping sudah ada, kemudian kerahasiaannya juga tadi langsung umum dan bebas rahasia, itu sebetulnya ketika disabilitas netra tidak memilih, itu bukan karena KPU, tapi karena diri sendiri yang malas memilih. Nah, ini mungkin momennya tepat Pak Ramul dan Pak Pras. Mungkin ini kan saya meyakini bahwa memang kerja ini bukan kerja individu, terutama penyelenggara misalnya. Ini juga tanggung jawab kita bersama, mungkin Pak Pras punya teman-teman difabel bisa mengajak, mungkin seperti itu ya. Betul. Pak. Tapi saya tertarik loh sama statementnya Pak Mul tadi bahwa fasilitas itu sudah disiapkan, regulasi sudah disiapkan, norma-norma penyelenggara lengkap dengan asas-asasnya, prinsipnya segala, dan semuanya memang didesain untuk memberikan pemilu yang inklusif. Artinya bukan pemilu yang eksklusif. Inklusif itu merangkul semua pihak, ya, dari semua golongan dan elemen masyarakat tanpa dibeda-bedakan. Nah, sekarang persoalannya adalah apakah tinggal masyarakat, terutama saudara-saudara kita yang disabilitas, mendapatkan informasi ini atau tidak gitu loh. Kan begitu. Tahu tidak ada surat pernyataan pendamping, tahu tidak bahwa TPS itu harus ramah difabel, kan gitu. Terus ya, yang lebih prinsip lagi, tahu nggak hari pemungutan suara kapan? Baik, saya jawab ya. Silahkan. Baik. 14 Februari ini saatnya kita mencoblos beramai-ramai ke TPS. Saya tahun 2024 tentunya. Dan saya bilang hari itu bertepatan dengan hari kasih sayang. Nah, maka saya mau bilang begini, pemerintahnya luar biasa. Hari kasih sayang, saya harus ulangi lagi. Ketika yang kalah
kasih sayang, yang benar juga kasih sayang. Karena yang bermasalah itu akar rumput sebetulnya, bukan atasnya, tapi akar rumputnya. Mungkin terakhir ya Pak, ini mungkin terakhir kali ya. Jadi saya menghimbau teman-teman yang nantinya mau nonton tayangan ini di Tribun Kalteng, saya mau bilang begini, betul, ketika Anda tidak suka dengan pejabat daerah maupun pejabat nasional, Anda bisa ganti dalam pemilihan umum. Anda bisa ganti itu, dan percayalah, ketika orang itu terpilih gitu ya, itu pasti menentukan Anda. Bahkan sampai harga minyak, harga gas juga naik, itu gara-gara kebijakan mereka. Jadi kalau ada yang mengatakan ya presidennya siapa saja, saya nggak peduli, saya mau begini-begini aja. Tapi dia lupa bahwa siapapun yang menjadi presiden itu kan punya kebijakan yang berbeda pada orang-orang sebelumnya, pada presiden sebelumnya. Nah, ini motivatif sekali nih. Itu aja. Keren. Dia menceritakan bahwa dia memang dari kecil belum pernah bisa ngomong karena waktu kecil itu dia sakit panas, oleh bapak ibu dibawa ke rumah sakit ya. Terus diperiksakan pada umur 4 tahun, diperiksakan ya, ternyata ada amanda ya, terus dioperasi. Setelah dioperasi itu sampai sekarang rusak katanya, nggak bisa bicara sama sekali. Dulu pun memang nggak bisa terbata-bata karena amandanya besar. Nah setelah dioperasi akhirnya berarti tidak pernah sama sekali bisa mendengar. Akhirnya sama tuli-tulinya juga sampai besar, berarti itu cerita tentang dia, kenapa dia jadi tunarungu. Dia senang dipanggil Tuli katanya dia, bukan tunarungu katanya. Suka dipanggil Tuli karena teman-teman tunarungu menyebutkan Tuli. Kami Tuli bukan tunarungu. Nah, ini terkait dengan pemilu di 2024 nih Bu. Kan kita tahu ya, apakah teman-teman, nah sebelumnya saya ingin tahu nih Bu, sudah terdaftar belum nih di daftar pemilih nih? Nah, sudah katanya. Sudah ya. Sudah terdaftar. Taunya dari mana Bu? Gimana? Katanya dia banyak informasi tentang pemilu, orang cerita saya bingung. Cuman ada petugas RT datang ke sini mendata, terus ditulislah nama saya di bahwa saya ikut pemilu, terus ditempel katanya. Iya benar. Katanya dia Betul. Katanya. Jadi itu saya tahu kalau saya boleh mencoblos. Nah, bukan ini kan ibu sudah tahu gitu kan bahwa ibu terdaftar di DPT. Kalau boleh tahu Bu, di Palangkaraya khususnya teman-teman Tuli itu berapa banyak jumlahnya Bu, dan apakah semua teman-teman Tuli itu sudah terdaftar di DPT itu Bu? Jadi katanya jumlahnya kurang lebih ada 80 yang terdata di sini. Teman-teman Tuli ya, yang sudah dewasa, sudah dewasa ya. Cuman terdaftar di DPT itu kurang semua. Kurang banyak ya. Sedikit aja yang tahu terdaftar sama tidaknya. Itu aja. Nah, ini juga jadi tantangan nih. Ya, Pak. Siap. Terkait dengan ya ternyata teman-teman Tuli ya jumlahnya yang terdata saja ini 80 orang, tapi ya belum di antara 80 orang itu belum tentu juga terdaftar di DPT, belum lagi misal ya Bu, ini sebelum Kak Patras, sebenarnya kendala teman-teman itu tidak terdaftar di DPT itu apakah karena tidak didata atau ada kendala lain gitu Bu? Jadi karena pengaruhnya mereka kan banyak yang tidak mendengar. Kadang memang ada petugas RT yang datang, Pak RT nggak bisa berisyarat, Pak RT nggak tahu katanya. Jadi kadang tuh ada yang didata, tapi ada yang keluarganya tidak mendatanya dia, kebanyakan gitu ya. Jadi dia nggak tahu terdata apa tidak, nggak tahu. Bahkan ada banyak yang tidak punya KTP kadang-kadang kayak gitu loh. KTP tidak dibikinin ya, cuma di kakak ada. Nah, hal-hal yang seperti itu kadang yang terjadi di teman-temannya. Jadi kenapa mereka tidak bisa mencoblos? Tapi teman-teman, ya mau nggak?
mau tapi takut katanya gitu loh, karena informasi tentang mau mencoblos atau apa tuh bagi mereka mungkin sedikit ya katanya gitu loh tentang ini pemilu. Tantangan juga nih Pak Tuas, gimana? Ya, jadi begini Ibu, pertama saya sangat berkali-kali saya sampaikan, saya sangat bangga berada di sini karena ternyata si ibu ini Bu Yusna ini sudah terdaftar ya. Sudah terdaftar. Saya juga tadi melihat ada stiker coklat di dinding rumah ini. Nah, ini menandakan bahwa penghuni rumah ini sudah terdaftar sebagai pemilih. Ya, nah itu yang pertama yang menjadi kebanggaan saya karena ternyata teman-teman disabilitas yang tuli ini juga punya antusiasme. Kemudian terkait dengan apa tadi kendala keluarga yang tidak mendaftarkan, kemudian sehingga tidak terdata segala macam, ya ini menjadi tanggung jawab bersama Mas Hari, Mas Har, karena kondisi ini juga saya kira terjadi bukan hanya di disabilitas tunarungu, tetapi juga di beberapa jenis disabel. Tadi kita temui persoalan yang sama kan, bahwa masih ada anggapan stigma-stigma yang seharusnya tidak ada lagi sudah di Indonesia ini gitu loh. Mestinya orang ya tidak membedakan gitu loh, karena mau tunarungu, mau normal, mau dia tunanetra apapun, selama dia sudah memiliki hak pilih, dia statusnya sama seperti kita. Saya dengan Bu Yusna sama hak politiknya, saya bisa nyoblos dan saya juga bisa dipilih. Bisa dipilih, bisa memilih, kan begitu. Kita punya hak politik yang sama dan dilindungi oleh undang-undang. Nah, ini yang ingin kita kampanyekan ke publik, bahwa penyandang disabilitas itu punya hak yang sama dalam pemilu 2024. Tidak boleh ada pembedaan gitu loh, termasuk dari internal keluarganya. Kita meskipun disabilitas, jangan kemudian justru disembunyikan gitu loh, karena ini yang saya temukan Bu di lapangan ya, dari beberapa komunikasi saya ada kondisi seperti itu. Kemudian pertanyaan bagaimana mereka yang tidak terdata di pemilu 2024 sebagai di daftar pemilih tetap, maka jawabannya mereka tetap bisa memilih ke TPS ya, tetap bisa nyoblos. Caranya adalah dengan membawa KTP elektronik. Ya, si pemilik KTP itu datang ke TPS pada pukul 12 sampai dengan pukul 13 atau 1 jam sebelum TPS ditutup. Kemana bawanya? Ke TPS sesuai alamat KTP-nya. Kalau alamat KTP-nya katakan di Jalan Salampak Umar, maka dia harus mencari TPS yang di Jalan Salampak Umar. Kalau di Salampak Umar tidak ada, cari yang terdekat dari Salampak Umar. Ini namanya kan Jalan Salampak Umar nih. Kalau ternyata tidak ada juga, cari di wilayah kelurahannya atau RT-nya, di lingkungan RT-nya. Cari salah satu TPS di lingkungan RT-nya, bawa KTP itu, nah Anda akan dilayani di sana sebagai pemilih di daftar pemilih khusus. Nah, daftar pemilih khusus ini adalah fasilitas untuk pemilih yang tidak terdaftar di daftar pemilih tetap. Nah, jadi tidak ada alasan untuk tidak memilih. Semua fasilitas sudah disiapkan oleh negara melalui KPU. Mau yang sudah terdaftar ataupun belum terdaftar. Mungkin ini juga titip pesan ya Bu ya. Juga pada teman-teman tuli yang lainnya gitu kan, untuk bisa mengajak memilih nantinya. Nah, dia menceritakan kalau memang masalah ini, teman-teman yang teman tuli punya kartu keluarga, KTP ya. Kadang itu kan kalau mereka mencoblos kan datang ya katanya ke TPS pengen mencoblos kan kayak gitu. Nah, terus mereka kan mengikuti proses pencoblosan kan. Kadang kan dipanggil dia nggak dengar katanya. Hal kayak gitu kadang dia bingung. Terus nggak dipanggil-panggil, terus dia mau disuruh pulang. Atau kadang itu pas jam 12 ya, yang kata Bapak tadi boleh itu, kan pengen juga nih diceritain kayak gini, disampaikan ya, datang gini ya, bawa giniin. Kadang itu kan sudah lewat jamnya, udah kamu nggak usah. Ya mungkin nggak nyambung ya, suruh pulang katanya. Kan ada temen yang pengen seperti itu, mampu untuk dia berani ya. Tapi kadang tuh di TPS tidak ada akses atau layanan yang mengerti tentang mereka. Jadi kadang pernah ya suami
temennya ya, dulu ya pernah mengalami pulang aja digituin katanya dia. Nah, hal itulah kendala yang artinya mereka menyampaikanlah apa yang seperti dan mereka pingin itu sudah tahu ya dari dulu yang jam 12 itu. Iya, udah tahu ya ada itu. Kalau orang sudah tahu kami tuli itu nggak sayang katanya disuruh pulang aja kayaknya sudah selesai datang di situ loh. Jadi hak untuk gini itu nggak ada kadang ya karena kadang itu katanya dia. Jadi mohon kalau bisa di TPS yang memang ada ininya itu kalau memang mereka tidak bawa keluarga atau apa sendiri berani gitu tolong akses istilahnya diberikan misalnya JBI-nya kah atau dipahamilah mereka gitu. Kalau mereka tuli itu diberi layanan yang sesuai kebutuhan mereka. Berarti kalau memang ini ada bukti ini pelanggaran HAM juga ya ini tantangan juga nih. Ya, jadi begini, pertama memang secara regulatif kita sudah menyiapkan surat pernyataan pendamping untuk setiap disabilitas. Saya tahu ada kendala ketika harus duduk menunggu giliran untuk dipanggil oleh ketua KPPS supaya ngambil surat suara kemudian diarahkan nyoblos karena kemungkinan kan tidak terdengar. Nah, memang inilah kenapa disarankan ada pendamping ya dan itu diperbolehkan ada surat pernyataan pendamping untuk memberikan atau memandu gitu loh ketika dipanggil disyaratkan supaya datang. Bahkan si pendamping ini boleh mengantarkan sampai ke bilik suara sepanjang dia sudah menandatangani surat pernyataan. Nah, itu dari aspek regulatifnya. Tapi di aspek lain saya mendapatkan informasi yang sangat berharga yang perlu saya tekankan juga nanti kepada penyelenggara di tingkat TPS. Gitu loh. Saya ini tidak tahu apakah KPPS-nya yang tidak tahu bahwa pemilihnya tuli atau bagaimana, atau yang memang sengaja mendiskriminasi. Nah, ini kan perlu digali case di lapangan. Karena kita ini tadi saya sempat cerita dengan Bu Mila, kita sangat sulit membedakan ini permintaan ya tuli ya. Yang tuli dengan yang normal kan sangat sulit dibedakan. Kalau disabilitas lain bisa dibedakan karena bisa terlihat gitu. Tapi kalau yang tuli kan sulit. Nah, jadi ini juga tugas kami bagaimana memberikan pemahaman kepada penyelenggara di tingkat KPPS supaya lebih peka ketika bertemu dengan pemilih yang tuli gitu. Nah, kemudian untuk teman-teman yang penyandang disabilitas katanya lebih suka dibilang tuli ya, tapi bagi saya tuh tuli itu kasar loh Mas. Sebenarnya menurut saya juga seperti itu. Cuman kata mereka, kami ini biar bagaimanapun tuli. Kalau tunarungu itu rusak itu kan betul bisa diperbaikin. Oke deh kalau gitu tuli. Katanya mereka begitu. Jadi saya juga ngikut teman tuli. Terus dia juga tadi nanya ya. Setiap biasanya ya sering dari petugas-petugas datang ke sini mendata ya data. Apakah di KPU tuh tahu kalau di TPS ini ada disabilitasnya apa? Tidak. Dia pengen tahu itu katanya kalau memang tahu ada di sini. Karena dari dulu dia tinggal di sini tahun berapa? Kamu tinggal di sini tahun lama banget katanya 2086 ya. Udah di sini, jadi sering kalau untuk disabilitas dia sering didata kayak gitu. Iya, nah teman-teman yang lain juga ada. Nah, apakah dari KPU itu punya data kalau di TPS ini ada disabilitasnya? Ada. Itu dia mau nanya. Jawabannya ada, dan di data pemilih saya itu terdata di database kami itu ada 782 pemilih yang disabilitas, ya. Tapi itu meliputi semua disabilitas ya, ada fisik, ada rungu, ada netra. Nah, kita bisa bedakan dengan kode-kode di dalam DPT itu ada kode khusus untuk tunanetra, kodenya apa, disabilitas fisik kodenya apa, dan seterusnya. Nah, kalau pertanyaan apakah KPU punya data yang bisa mengidentifikasi di TPS ini ada disabilitas kategori A, B, C, D, jawabannya ada. Jawabannya ada. Tapi ada persoalan. Kadang-kadang di data kami itu normal, Pak. Iya, di data kami tercatat normal. Berarti persoalannya tidak hanya di data kami itu normal. Ada di data kayak tadi ya, saya iseng-iseng cek di database saya. Ya. Secara faktual, saya lihat nih orangnya disabilitas, tapi begitu saya buka datanya normal. Saya nggak tahu apakah memang ada permintaan khusus supaya dianggap normal atau seperti apa, ya itu saya kurang tahu. Tetapi
kondisi itu masih ada, ya, kondisi itu masih ada. Nah, hanya saja tidak perlu khawatir, di dalam data pemilih saya masih bisa diidentifikasi data disabilitasnya. Itu ada 782. Nah, nanti juga saya akan tekankan kepada seluruh KPPS terkait persoalan-persoalan yang kita temukan ini. Yang TPS-nya tadi saya ketemu ada persoalan TPS-nya tidak ramah disabilitas. Ada. Kemudian ini barusan saya ketemu KPPS-nya yang tidak ramah dengan disabilitas. Kan gampangnya ngomongnya seperti itu. Kita perbaikin lah. Makanya ini salah satu hal yang patut saya syukuri hari ini. Jadi saya bisa mendengar langsung keluhan-keluhan. Untuk perbaikan. Untuk perbaikan. Ya, alhamdulillah. Karena kebetulan nanti, nah terus gini Mas Har, saya nyambung ya. Iya. Saya informasikan bahwa disabilitas bentuknya apapun, mau rungu, mau netra, mau fisik, itu bukan hanya bisa memilih, tetapi juga bisa menjadi penyelenggara pemilu. Bisa jadi penyelenggara. Ya, siap menjadi penyelenggara dimulai dari mana? Bisa jadi KPPS. Petugas yang di TPS itu bisa, Bu. Nah, bisa, boleh gitu. Setiap orang punya hak yang sama untuk memilih, dipilih dan menjadi penyelenggara di pemilu. Ya. Jadi boleh, bisa, sepanjang memenuhi syarat. Nah, syaratnya yang pertama berpendidikan minimal SLTA. Lolos nggak syarat itu? Iya. Lolos SLTA. Bisa baca tulis hitung. Tidak terlibat di partai politik. Nah, dan ada beberapa item lagi yang mensyaratkan itu. Dan tidak ada tesnya. Ya, yang ada hanya seleksi administrasi. Gitu loh. Hanya kalau seleksi administrasinya lulus, ya udah bisa menjadi. Nah, kemudian nanti bagaimana cara mengetahui teknisnya, nanti akan dilakukan bimbingan teknis. Ada pendidikannya, BIMTEK-nya ada gitu loh, ada bimbingan teknisnya. Nah, tinggal nanti mungkin bisa didampingi oleh GBI dan lain-lain kan. Itu hal yang jadi intinya boleh menjadi penyelenggara, mau KPPS, mau PPS, PPK, bahkan menjadi anggota KPU Kota Palangkaraya pun boleh. Gitu mungkin di jajaran elit ya bisa saja bisa saja. Tidak, makanya saya itu sangat sedih ketika publik masih membeda-bedakan. Membeda-bedakan ini disabilitas, ini normal, nggak ada bedanya kok kita. Apa gitu loh, ya kan? Mereka punya kemampuan yang sama seperti kita, dan justru teman-teman ini harusnya lebih mudah beradaptasi, Mas Har, ya kan? Lebih mudah beradaptasi dan punya kelebihan-kelebihan yang kita sendiri tidak miliki gitu loh. Jadi tolonglah teman-teman, terutama penyelenggara pemilu nantinya di tingkat KPPS, saya minta ini menjadi concern. Ya, ini menjadi perhatian bahwa teman-teman disabilitas juga memiliki hak yang sama di dalam proses penyelenggaraan pemilu 2024. Tolong diperhatikan nih, gitu loh. Mulai dari aksesibilitasnya ke TPS, kemudian hak-haknya untuk didata dan lain-lain. Saya kira itu sekaligus closing statement saya. Pemilu 2024 14 Februari. Nah, diangkat lagi biar diperlihatkan ke teman-teman di rumah. Pemilu 2024 14 Februari. Jadi nanti disampaikan bahwa pada tanggal 14 Februari semua masyarakat khususnya yang difabel hadir ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya. Ganti aja ya. Oke, ganti aja.